Oke, kita mulai materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masih bisa masuk di pertemuan ke-25. Pertemuan ke-25 dengan materi menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Nah, pada pelajaran minggu lalu kita sudah pelajari struktur teks anekdot, ya. Struktur teks anekdot itu ada 5. Namun yang wajib adalah reaksi, krisis, dan abstraksi. Yang tidak wajib itu ada 2. Salah satunya adalah koda atau ya biasa disebut opsional, yaitu koda boleh ada, boleh tidak, atau orientasi. Jadi orientasi dengan koda itu tidak wajib harus ada dalam teks anekdot. Namun yang wajib adalah reaksi, krisis, dan reaksi, krisis. Apa yang tadi satu? Yang wajib dalam teks anekdot, Susi, Anugrah? Reaksi, krisis, apa lagi satu? Reaksi, krisis, Menggunakan pujian. Reaksi, krisis, dan orientasi. Yang tidak wajib abstraksi dengan koda. Oke, sekarang kita ke materi kita hari ini adalah unsur kebahasaan teks anekdot. Perhatikan. Nah, seperti juga tes lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Wah, apa itu Pak? Bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Ya. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, menggunakan kalimat perintah imperatif sentence. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Jadi khusus untuk anekdot, ya biasanya kalimat seru itu berada di koda. Ya, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Nah, ini kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Kita cek unsur kebahasaannya. Ya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, artinya sudah terjadi. Nah, ini contoh kalimatnya. Pada puncak pengadilan korupsi, berarti pada puncak berarti ini sudah terjadi. Ya, kalimat yang menyatakan peristiwa. Kalimat retoris, apa itu tadi kalimat retoris? Kalimat yang menyatakan pertanyaan tapi tidak memerlukan jawaban. Contohnya, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, sebenarnya jaksa sudah tahu. Ya. Kemudian penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ya, akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan saya. Akhirnya berarti berada di ujung pembicaraan. Waktunya berada di ujung pembicaraan, akhir terakhir. Menggunakan kata kerja. Ingat, kata kerja ini verba aksi. Artinya melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya ini, saksi menatap. Ya, menatap keluar jendela
seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Saya ulangi, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan yang saya jelasin ya. Kalau kalimat perintah. Penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Oke, kita kaji ini ya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu pada aksi maling tertangkap CCTV. Saya cek dulu. Oke, ternyata kita masih bertiga. Tidak apa-apa karena ini aku tetap rekam untuk teman yang tidak hadir. Oke, kita lihat. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Seorang warga melapor kemalingan. Berarti sudah terjadi pencurian. Kemudian penggunaan kata kerja aksi. Ya, kata kerja aksi berarti sedang melakukan. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam. Ya, berarti ini berlangsung pekerjaannya terjadi. Dengan jelas saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Mana kalimat serunya? Itu ilegal, Anda saya tangkap. Kalimat langsung dalam teks tersebut semua dialog ditulis dalam bentuk drama. Ini dijelaskan minggu lalu. Ya. Untuk teks anekdot itu ada dua cara penyajiannya. Bisa menggunakan wacana narasi, bisa juga menggunakan dalam bentuk percakapan atau dialog. Namun kalau kita menggunakan mengutip langsung percakapan, yang pertama menggunakan tanda petik diapit. Kemudian yang kedua setelah tanda petik huruf besar. Ya, ini penggunaan kalimat langsung. Namun kalau dalam bentuk dialog, setelah nama harus ada titik dua sebelum menuliskan kalimat yang diucapkan oleh pelaku. Kalimat serunya mana? Odin. Ini berada di koda biasanya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Indri dengan Susi? Indri? Indri ada? Bisa dengar suara saya? Oke. Saya. Nah. Sekarang kita ke dulu. Oh, berarti masih ada pertemuan satu kali. Oke. Cek. Saya cek dulu. Nah, ini nanti materi kita pertemuan terakhir sebelum kita ulangan harian yang ketiga, ya. Menceritakan kembali isi teks anekdot. Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Rio Hartawan bisa dengar suara saya ya? Saya. Oke. Saya cek dulu audio. Oke, bagus deh. Oke, jadi saya simpulkan materi kita hari ini. Ya. Jadi kita itu tadi belajar mulai dari menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Saya lihat dulu di kelas. Nah, untuk menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot, nanti akan saya share lagi video. Tolong disimak dengan baik video tersebut, karena itu juga penjelasan yang disampaikan apa yang saya jelaskan tadi. Namun lebih terperinci dan lebih lengkap
contoh-contohnya. Nah, mungkin saya bisa putarkan dulu satu. Jadi video pertama itu Salam bahasa Indonesia, salam Quiver. Ha. ada suaranya tadi. Indre, Rio, Susi, ada suaranya keluar tadi? Tidak. Ada? Hai Quiverian, jumpa lagi tentunya Sekarang, dengan saya. ada tidak, Pak? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu caranya. Oke, saya Quiverian, jumpa lagi tentunya dengan ada suara? Sudah ada, Pak. Saya cek dulu. saya Ardian, tutor bahasa Indonesia untuk kalian. Ada Baik, suaranya? Quiverian, kita akan belajar satu materi keterampilan. Ada suaranya? Oke, jadi nanti video ini saya serahkan ke kalian di WhatsApp ya. Nanti di situ pasti ada suaranya. Oke, jadi saya simpulkan untuk materi kita hari ini ya. Untuk materi kita hari ini tentang kebahasaan dari unsur kebahasaan dari menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya, bisa dilihat di layarnya kembali. Ini ya. Nah, intinya di sini ya, ini tadi kesimpulannya. Ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, penggunaan konjungsi, penggunaan kata verba, penggunaan kalimat perintah atau penggunaan kalimat seru. Nanti saya list kembali di WhatsApp ya. Nah, kemudian tadi kita masuk. Nah, dalam penyajian teks anekdot itu bisa disajikan dalam bentuk wacana, bisa juga disajikan dalam bentuk dialog. Namun penulisan antara penulisan anekdot dalam bentuk narasi atau dialog itu persamaannya sama-sama menggunakan kalimat langsung. Penulisan kalimat langsung saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Saya kira cukup dulu karena saya di sekolah ini agak ribut dan kurang konsentrasi. Ada pemilihan ketua OSIS menggunakan audio yang keras. Oke, karena ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Jadi untuk hari ini absensinya cukup mengirimkan tugas satu tulisan anekdot dan satu tulisan humor dipoto kemudian dikirim. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang hadir pada hari ini dan memang sedikit terganggu karena ada audio lain di ruangan. Nah, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-25 ya. Nah, nanti di pertemuan ke-26 itu minggu depan pertemuan terakhir sebelum kita ulangan hari yang ke-3. Saya harap Susi, Indri, dan Rio tetap bisa menemani saya ya. Oke, silahkan nyalakan video tanya sebagai screenshot untuk saya. Oke, saya ulangi dulu, jangan dihentikan. Oke, terima kasih dan ucapan alhamdulillah. Pertemuan ke-25 saya katakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.